Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaidan Fakriansyah, absen 34, kelas 10 KG 1 dari SMK Negeri 26 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang polimer polivinil asetat lem putih. Topik yang akan dibahas yaitu pertama polimer dan monomer, proses dan reaksi, manfaat, dan yang terakhir yaitu masalah yang ditimbulkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang polimer dan monomer. Pernah nggak sih kalian ngeliat tulisan PVAC pada kemasan lem Fox atau lem putih? Itu dikarenakan lem putih berbahan dasar polivinil asetat atau biasa disingkat PVA atau PVAC. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Polimer. Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Polivinil asetat atau yang disingkat PVAC merupakan senyawa polimer termoplastik yang memiliki sifat tahan panas, daya regang tinggi, serta larut dalam pelarut organik. Pada industri polivinil asetat banyak digunakan sebagai bahan baku pada industri perekat, cat, polivinil alkohol, tekstil, kertas, dan lain-lain. PVAC, baik yang dimodifikasi ataupun tidak, dalam bentuk larutan atau emulsi, sebagai homopolimer ataupun kopolimer, menunjukkan suatu keanekaragaman yang membuat perekat ini cocok sebagai pengikat berbagai bahan, khususnya produk kayu dan turunannya. Dilaporkan bahwa pada tahun 1977 di seluruh dunia telah diproduksi sebanyak 2 juta ton. Dalam bentuk emulsi disebut dengan perekat dingin atau cold glue, yang menggantikan posisi perekat yang berasal dari binatang. Dalam kegiatan pertukangan dikenal sebagai lem putih atau white glue. Monomer. Monomer adalah struktur molekul yang dapat berikatan secara kimia dengan monomer lainnya untuk menyusun molekul polimer yang panjang dan berulang-ulang. PVA atau polivinil asetat tersusun dari monomer-monomer vinil asetat yang merupakan senyawa kimia dengan rumus kimia CH3COOCH CH2. Senyawa ini dapat dipolimerisasi sendiri membentuk polivinil asetat atau PVA atau bersama monomer lain untuk membentuk kopolimer seperti asetat etilen vinil. Yang kedua, kita akan membahas tentang proses dan reaksi. Proses pembentukan polimer dibagi menjadi dua, yaitu polimer alami dan polimer buatan. Polimer alami yaitu polimer yang secara alami tersedia di alam. Contohnya ada karet, selulosa, protein, dan amilum. Biasanya polimer ini terbentuk dari proses kondensasi. Sedangkan polimer buatan atau sintetis yaitu polimer yang dibuat oleh manusia dan sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya serat, plastik, dan karet buatan. Polimer jenis ini biasanya terbentuk dari proses polimerisasi adisi. Proses terbentuknya polivinil asetat. Polivinil asetat merupakan polimer sintetis. Polimer sintetis adalah polimer yang dibuat oleh manusia melalui reaksi kimia yang disebut polimerisasi. PVAC diperoleh dari polimerisasi monomer vinil asetat dengan cara polimerisasi massa, polimerisasi larutan, yaitu monomer dilarutkan dalam pelarut yang cocok sebelum terjadi polimerisasi, ataupun polimerisasi emulsi, yaitu penambahan bahan beremulsi untuk memantapkan tetasan monomer. Perekat termoplastis ini merupakan perekat sintetis polimer tinggi yang meleleh bila dipanaskan dan mengeras kembali bila didinginkan tanpa adanya perubahan secara kimiawi. Proses pembuatan lem putih. Bahan dan komposisi untuk membuat lem putih basis berat yaitu ada polivinil asetat 55% solid sama dengan 29,1%.
Polivinil alkohol 3,6%, dextrin 10,9%, resol 65%, 25,5%, air 30,9%. Cara membuat lem putih yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masukkan dextrin ke dalam 1/3 jumlah air sedikit demi sedikit dan diaduk sampai rata. Setelah tercampur rata, panaskan campuran tetap sambil dilakukan pengadukan secara kontinu sehingga suhunya mencapai 70 derajat Celcius. Karena reaksi sangat peka terhadap suhu, maka agar benar-benar dijaga suhu reaksi pada kisaran 70 derajat Celcius ini. Setelah suhu reaksi tercapai, tambahkan dengan 1/3 jumlah air lagi. Kemudian tambahkan PVA sedikit demi sedikit secara bertahap serta terus dilakukan pengadukan. PVA termasuk bahan yang sukar larut dalam air sehingga harus telaten. Apabila larutan telah tercampur sempurna, tambahkan air sisa. Setelah itu tambahkan resol 65%. Reaksi yang terjadi pada polivinil asetat. Polivinil asetat dihasilkan dari proses polimerisasi adisi senyawa vinil asetat. Monomer vinil asetat dapat mengalami polimerisasi adisi, yaitu penggabungan molekul yang disebabkan oleh adanya ikatan rangkap, di mana ikatan rangkap tersebut pecah membentuk rantai molekul yang panjang dan rumus empirisnya tetap. Polimerisasi vinil asetat akan menghasilkan polivinil asetat yang disingkat PVA. Selanjutnya, yang ketiga kita akan membahas tentang manfaat-manfaat. Manfaat lem PVAC. Keunggulan lem PVAC yang pertama yaitu keperluan sederhana. Biasanya lem putih digunakan untuk merekatkan kertas pada media lain. Penggunaan lem putih untuk keperluan sederhana juga sangat mudah untuk dilakukan. Yang kedua, keperluan kerajinan. Lem ini juga bisa digunakan dalam keperluan kerajinan. Kerajinan yang dimaksud berupa kerajinan yang berhubungan dengan kayu. Lem ini memiliki ketahanan yang kuat pada media kayu dan memiliki sifat kaku setelah digunakan. Yang ketiga, untuk keperluan interior rumah. Salah satu kegunaan lem ini diaplikasikan di interior rumah karena sifatnya yang tahan terhadap udara dingin dan memerlukan waktu rekat yang jauh lebih lama. Kegunaan lem PVAC. Yang pertama, penggunaan pada media kayu. Lem ini biasanya digunakan untuk perabotan dan kerajinan yang berbahan dasar kayu. Lem ini mampu merekatkan media kayu pada beberapa objek. Pasalnya, lem ini bisa dengan meresap ke pori-pori kayu dengan sangat kuat dan tahan lama. Yang kedua, penggunaan pada media kertas. Lem ini membutuhkan waktu yang lama untuk kering dalam media kertas. Biasanya Anda perlu menggunakan selama kurang lebih 12 jam lamanya. Yang ketiga, sebagai campuran pelamer dinding. Lem ini biasanya menjadi bahan utama untuk pelamer dinding. Untuk membuat bahan campuran pelamer dinding, biasanya lem ini dicampur dengan semen putih terlebih dahulu. Hasilnya, dinding yang diberikan pelamir akan menjadi putih atau berwarna cerah. Kemudian, warnailah cat pada lapisan kedua untuk memudahkan pengecatan. Yang keempat, penggunaan pada media kulit. Lem ini biasanya digunakan untuk memperbaiki produk-produk berbahan kulit yang rusak, seperti sendal, sepatu, hingga tas, dan lain-lain. Yang keempat, masalah yang ditimbulkan. Sangat disayangkan, lem ini banyak disalahgunakan oleh remaja. Jika dihirup atau dihisap melalui pernapasan, maka zat beracun yang terkandung di dalamnya, seperti polimer, vinil asetat, dan LSD, akan masuk ke sistem syaraf dan mempengaruhi cara pikir sehingga timbul halusinasi dan dapat merubah perilaku seseorang. Pemakaian terus-menerus akan menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologis, bahkan akan merusak sel-sel hidup yang dilaluinya seperti infeksi pernafasan, bahkan dapat menyebabkan kanker saluran pernafasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.